Wow, ternyata sawo Manila nggak cuma berkulit hijau seperti yang ulun petik tadi. Warnanya juga terang. Wih, rasanya juga manis. Ternyata ada dua jenis sawo Manila yang tumbuh di sini, yang berkulit hijau dan yang berwarna keunguan. Menurut beberapa artikel yang pernah ulun baca, sawo Manila kaya akan antioksidan yang bermanfaat sebagai penangkal radikal bebas. Buah manis ini juga kaya akan serat, jadi baik dikonsumsi untuk mengatasi sembelit. Jadi bagus kan kalau kita banyak-banyak makan buah sawo Manilanya? Kata Pak Rahmat, yang kita pakai ini buah yang sudah masak, jadi daging buahnya yang sudah lembut. Karena kami hanya akan menggunakan bagian daging buah yang lembut, jadi kita belah dua buah sawo, lalu isinya dikerok menggunakan sendok. Bijinya harus dibuang, karena rasanya tidak enak. Untungnya buah sawo Manila yang sudah masak, getahnya tidak banyak. Jadi tangan ulun lebih aman bebas getah. Sebelum dimasukkan ke dalam adonan, daging buah sawo harus dihancurkan terlebih dulu, biar mudah bersatu dengan bahan lainnya. Caranya sih mudah, cukup dengan ditekan-tekan dengan sendok sampai hancur. Adonan kue bingka terbuat dari campuran gula pasir dan telur yang dikocok sampai mengembang. Campuran kedua bahan ini akan membuat adonan menjadi lebih lembut dan mengembang, serta manis tentunya. Pak, ini udah belum? Ya, sudah toh. Udah ya. Terus ngapain lagi nih? Nah, ikan terus akan mocok. Aku memanasi loyang lo. Ya. Dikocok Pak ya. Gampang-gampang susah ternyata membuat adonan ini biar mengembang. Selanjutnya, tambahkan tepung terigu sebagai pemadat adonan kue bingka. Iya. Untuk 2 loyang kue bingka, butuh sekitar 8 sendok jumlahnya. Sebenarnya tidak ada takaran khusus sih, cuma dilihat adonannya saja. Kalau sudah cukup kental, berarti adonan sudah pas. Terakhir, dan yang paling penting, ini dia daging buah sawo Manila yang sudah dihaluskan tadi. Aduk-aduk terus sampai merata. Karena kita menggunakan sawo yang ungu, jadi warna adonannya menjadi lebih cerah. Jadi ungu Pak ya? Iya. Kayak buah naga ya warnanya. Nah, ini dia cetakan kue bingka khas Banjar. Unik ya, cetakannya terbuat dari besi kuningan berbentuk kelopak bunga. Sebelum adonan masuk, cetakan harus dipanaskan terlebih dulu dengan memberikan minyak sayur yang cukup banyak. Selain itu, cetakan ini nantinya juga akan ditutup dengan plat besi yang juga harus dipanaskan. Tujuannya agar saat dimasak, bagian atas adonan juga terkena panas sehingga adonan kue bingka tidak perlu dibalik. Jika cetakan dan penutupnya sudah panas, kita tinggal masukkan adonannya. Tuang adonan hingga memenuhi 3/4 bagian loyang. Tutup loyang dengan plat besi panas. Setelah itu, kita tinggal menunggu sekitar 25 menit sampai bingka matang. Nah, lihatlah, loyang tidak perlu dibalik karena bagian bawah adonan mendapat panas dari kayu bakar, sementara bagian atasnya mendapat panas dari penutupnya. Nah, ini masak sudah nih. Nah, udah masak Ini. ini. Wah, ini iya. gosok ini. Nah, Taruh di bawah Ya. tutupnya. nah. Kue bingka merupakan salah satu panganan tradisional khas Banjar yang paling ulun suka. Biasanya kue bingka biasa hadir di bulan puasa, hari raya, hingga pesta adat Banjar. Soal rasa kue bingka tidak kalah manis dari ulun. Dengan ditambah buah sawo malinjo, kue bingka favorit ulun ini semakin nyaman. Rasanya manis dan aromanya harum.